Selamat pagi, Pak Geri dan Pak Julius. Kami akan menjelaskan tentang sakramen inisiasi dan ekuivalennya dalam budaya lain. Pertama-tama, mari kita memperkenalkan diri. Nama saya Bastian Farindra Suhendra dari kelas 82, nomor absen 5. Saya Gerhard Atana Marpaung dari kelas 82 absen 13. Saya Aldin Alofrek Lorenzo Tawarok, kelas 82 absen 1. Dan saya Safia, absen 31 dari kelas 82. Sebenarnya kita ada teman satu lagi, Calvin Gusnadi, yang gak bisa hadir gara-gara berhalangan dengan acara keluarganya. Pertama-tama, apa saja sakramen inisiasi? Sakramen inisiasi dibagi menjadi 3, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sakramen baptis. Baptis berasal dari kata Yunani baptisein atau mencelupkan dan memasukkan seseorang dalam persekutuan dengan Kristus, gereja, dan iman Kristiani atau Trinitas. Makna dari sakramen baptis adalah baptis mempersatukan dengan Yesus Kristus, baptis mempersatukan dengan Allah Tritunggal, baptis memasukkan dalam persekutuan gereja, dan baptis sebagai ikatan ekumenis. Selanjutnya aku akan menjelaskan. Jadi ada sakramen krisma. Sakramen krisma dapat disebut sebagai penguapan ataupun penguatan. Penguatan merupakan terjemahan dari kata Latin confirmation. Sedangkan krisma berasal dari bahasa Yunani krisma. Klima, penguapan, dari kata kerja kuyen juga berarti menguapi. Jadi makna dari sakramen krisma adalah sebagai sebenarnya ada 3. Dalam aspek manusiawi, kebutuhan akan kekuatan rohani. Dalam aspek gerejawi, partisipasi dalam tugas gereja, dan kristologis, menjadi saksi Kristus. Sakramen ekaristi adalah perayaan ekaristi. Sakramen ekaristi adalah ekaristi diimani sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Di dalamnya terdapat tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah kepada umat beriman karena terdapat kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus dalam rupa tubuh dan darahnya, atau sakramen ekaristi. Apakah terdapat budaya Indonesia yang masih memiliki makna seperti salah satu sakramen inisiasi? Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Savio. Jadi jawabannya ada banyak, tetapi untuk penjelasan kali ini kita akan memilih salah satu budaya Indonesia dari pulau kecil yang sangat populer bagi masyarakat dalam dan luar negeri, dikarenakan budaya, tradisi, dan agama yang sangat menempel dengan tradisi dan budaya yang masih dijaga hingga saat ini. Oke, jadi ini merupakan tradisi atau budaya melukat dari Pulau Bali. Jadi melukat adalah upacara bagi umat Hindu. Pada upacara ini, tubuh masuk dan diurapkan di dalam air suci yang disebut tirta. Upacara ini berfungsi untuk menyucikan tubuh dan jiwa dari hal yang tidak baik. Adat ini dilakukan pada beberapa hari suci Hindu Bali seperti Tilem, Kajeng Kliwon, dan hari pertama. Katanya sendiri berasal dari bahasa Bali sulukat, di mana su artinya baik, lukat artinya penyucian. Oke, jadi apakah mirip dengan pembaptisan? Jadi melukat itu
pada kedua ritual air yang sudah disucikan dipakai untuk menyucikan tubuh dan jiwa orang yang dicelupkan, diurapkan, atau masuk ke dalam air. Air ini dianggap membersihkan jiwa dari hal-hal buruk atau dosa. Melukat dan baptis juga biasanya hanya dapat dilakukan pada tempat suci seperti gereja atau pura, namun pada situasi tertentu seperti keadaan darurat dalam kurung baptis. Jadi kedua ritual ini menggunakan air, dan airnya itu sudah disucikan oleh orang tertentu seperti kayak pembuka agamanya. Jadi berikut saya akan menjelaskan perbedaan baptis dan melukat. Jadi pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri baptis. Jadi pembaptisan ini hanya boleh untuk dilakukan sekali oleh seseorang umat Kristen untuk menghapus dosa asal manusia dari zaman Adam dan Hawa. Pembaptisan ini hanya dapat dilakukan umat Kristen setelah suatu masa katekese, di mana penerima pembaptisan harus belajar mengenai ajaran iman Kristiani. Jadi dalam pembaptisan ini air dipakai sebagai materia atau hal fisik dalam pembaptisan dan melambangkan pembersihan dan penghapusan dosa. Sedangkan terdapat juga perbedaan jika dibanding dengan ciri-ciri melukat. Jadi melukat ini dapat dilakukan lebih dari satu kali oleh umat Hindu Bali dan fungsinya untuk menghapus jiwa dan raga dari hal yang tidak baik. Selain umat Hindu Bali sendiri, melukat juga sudah menjadi bagian penting dari budaya Bali. Jadi dapat dilakukan oleh umat beragam. Selama proses sebelum melukat, orang yang melakukan melukat harus melakukan beberapa hal, yaitu tidak mengucap kata kasar, tidak mandi, tidak memakai peralatan mandi, memakai pakaian Bali, dan menghormati kebudayaan Bali. Dalam melukat ini, tita, yaitu air suci dalam melukat, menyerap dosa seseorang dan memberi mereka keseimbangan dalam jiwa. Sumber-sumber kita untuk membuat presentasi ini. Terima kasih Pak Giri dan Pak Yuyus telah menyaksikan presentasi kami. Semoga ini memberikan informasi dan bisa menjadi hal yang baik untuk dipelajari. Terima kasih, AMDG.